saya mana tahu kalau itu nggak boleh direndam terus bikin rusak. Saya aja nih, Bu, sepatu saya rendam seharian juga nggak kenapa-napa, Bu. Oh, gara-gara kamu kurang ajar ya, kamu kurang ajar kamu ya. Hah? Sekarang juga kamu angkat sepatu saya, terus kamu keringin satu persatu dengan hair dryer, ngerti? Ada apa ini? Delina, kamu ngapain? Lepaskan berlian sekarang juga. Ini Lu udah kayak anak gua, Cik. Gua gak mau kehilangan lu, Cik. Gua gak mau, Cik. Gua gak mau kehilangan lu, Cik. Gua sayang banget sama lu. Ya gua tahu. Sebenarnya Adipati adalah anak gua, Cik. Omongan lu bener, Cik. Gara-gara lu ikut gua, hidup lu jadi susah. Padahal sebenarnya lu harusnya hidupnya senang. Karena lu adalah cucu dari seorang konglomerat. Bukan orang miskin kayak gua. Maksudnya anak bapak yang sebenarnya itu Adam Adipati itu bukan Jack, Pak. Lu memang anak yang gua culik dari Bu Kirana dan Pak Yusuf. Nama lu yang sebenarnya adalah Tegar. Enggak, Pak, enggak mungkin. Bapak jago banget lagi aktingnya. Jack nggak mungkin percaya, Pak. Aduh, kirain ada apaan, pakai akting segala, Bapak. Pak, kemarin aja pas Jack ngotot kalau Jack ini anaknya Bu Kirana, Bapak sendiri yang yakinin Jack kan, Pak? Sekarang giliran Bapak ada maunya aja. Baru bilang kok ada Adipati itu anaknya Bapak. Oh, jangan-jangan Bapak mau ngaku-ngaku ada Adipati itu anaknya Bapak supaya Bapak bisa kecepatan jadi orang kaya ya? Jangan, Pak. Si Bapak kayak Jack nggak tahu ya. Pak, Jack akuin deh, Pak. Yang namanya ada Adipati itu memang kinclong. Nggak kayak kita, Pak Butek. Apalagi Bapak. Tapi nggak, Pak. Jack nggak mau nipu Bening. Bening dan keluarganya. Bening tuh temen Jack, Pak. Jack nggak mau. Udah, begitu Jack mandi dulu. Biar Jack nggak butek. Biar Bapak nggak malu, Pak. Punya anak kayak Jack, ya. Apa nih? Salah gua apa ya? Gua udah ngomong yang sebenarnya, dikira bohong. Gua ngomong bohong, dikira benar. mesti saya tegasin sekali lagi. Walaupun suami saya sudah mengangkat kamu menjadi anak, tetap aja status kamu adalah numpang di rumah ini. Jadi kamu gak usah kepedean, kamu gak usah ngerasa kamu adalah bagian dalam keluarga ini. Ngerti? Selayaknya kalau orang menumpang, ya kamu harus bekerja. Oh iya, Ma, bener banget, Ma. Jadi lo nggak bisa seenaknya lo ongkang-ongkang kaki di rumah ini. Karena biar bagaimanapun juga, lo tetap aja anak gembel yang dikasih belas kasihan sama bokap gua dan dikasih tumpangan di rumah ini. Jadi lo tetap harus bekerja sih. Tenang aja. Saya mengerti sekali kok bagaimana posisi saya di rumah ini. Sekarang Ibu sama Binar mau saya kerja apa? Bagus kalau kamu ngerti. Kita mulai dengan pekerjaan bersih-bersih. Kamu bersihkan sepatu kita berdua yang ada di lemari. Saya pengen kamu bersihin sepatunya satu persatu. Sampai kinclong, sampai mengkilat seperti baru. Dan saya mau semua pekerjaan itu diselesaikan malam ini juga. Kalau enggak, ya maaf. Terpaksa kami berdua akan memberikan kamu hukuman. Udah ke sana buruan. Ambil semua sepatu di dalam lemari. Sepatu gue ada satu lemari dan sepatu nyokap juga satu lemari. Kalau sampai malam ini belum sampai mengkilap semuanya, lo tahu kan akibatnya? Ya, saya akan kerjakan sekarang semuanya. Oke, silakan. Mama ini hebat banget, mah hebat banget. Dia kayak nggak tahu aja ya sepatu kita tuh kan banyak banget, mah. Aku rasa malam ini juga nggak bakalan selesai. Udahlah Binar, Mama tahu kok itu.
Mendingan sekarang kita pikirin hukuman apa yang paling cepat. Sepatu kenapa cuma satu semua? Berlian! Berlian! Kenapa, Nar? Kenapa? Lo lihat gak nih? Semua sepatu gue tuh cuma satu. Yang lainnya kemana semua? Ambil sana. Gue sama nyokap gue mau pergi ke mall. Ya, nggak bisa diambil sih, Nar. Semuanya masih pada direndam. Rendam sih, Berlian. Ya emang gitu. Emang direndam semuanya sebelah-sebelahnya. Kan lu sendiri yang bilang katanya harus mengkilat. Ya jadi biar pekerjaan gue tuh efisien gitu ya. Jadi yang sebelahnya gue rendam. Kan katanya biar malam ini selesai semua. Kalau gue tuh orangnya sistematis. Jadi pada saat yang lain sebelahnya direndam nih, ya sebelahnya lagi gue bersihin kotorannya gitu loh. Aduh, Berlian, udah. Lo tau gak sepatu tuh mahal-mahal, gak bisa kena air, gak bisa direndam, rusak semuanya. Gue kan cuma ngerjain perintah lo sama nyokap lo doang. Aduh, ada apa, nak? Ada apa? Kenapa kamu teriak-teriak? Mama lihat dong, Ma. Semua sepatu di lemari ini semuanya cuma satu biji. Yang lainnya semua Mama tahu dikemanain. Direndam, dimasukin ke dalam air sama Berlian. Sepatu kita. Terus sepatu mama yang bludru? Tunggu, Bu. Yang bludru tuh yang sedikit-sedikit ada bulunya itu kan. Ya itu juga direndam sama saya. Apa? Kamu rendam semua sepatu aku yang bludru. Aduh. Iya, Bu, saya mana tahu kalau itu nggak boleh direndam terus bikin rusak. Saya aja nih, Bu, sepatu saya rendam seharian juga nggak kenapa-napa, Bu. Gara-gara kamu kurang ajar ya, kamu kurang ajar kamu ya. Hah? Sekarang juga kamu angkat sepatu saya, terus kamu keringin satu persatu dengan hair dryer, ngerti? Ada apa ini? Delina, kamu ngapain? Lepaskan Berlian sekarang juga. Ini semua gara-gara dia, Mas. Mas udah tahu belum apa yang dia lakukan ke kita? Apa yang dia lakukan? Hah? Apa? Papa, semua sepatu-sepatu Binar sama sepatu-sepatu Mama itu semuanya direndam pakai air. Coba aja Papa bayangin, Pak. Sepatu-sepatu Binar tuh bagus-bagus, mahal-mahal. Masa dirusakin sama dia sih, Pak? Mana cuma sebelah doang lagi. Binar kan maksudnya biar dilapin aja sampai mengkilat. Oh, saya ngerti sekarang. Jadi kalian suruh Berlian untuk bersih-bersihin sepatu kalian. Begitu? Dan sekarang ternyata semua sepatu-sepatu kalian itu jadi rusak hanya karena Berlian salah bersihinnya. Iya. Jangan salah pengertian, Mas. Dia sendiri yang nawarin bantuan ke kita berdua loh, Mas. Ya, kita nggak menolak. Omong kosong. Aku tahu persis apa yang kalian ingin lakukan. Kalian ingin membuat Berlian merasa tidak betah dan tidak nyaman di rumah ini. Iya kan? Makanya kalian nyuruh-nyuruh dia. Lagian, salah kalian sendiri kan? Udah nyuruh-nyuruh orang bersihin sepatu kalian. Dia kan taunya cuman sepatu-sepatu kalian harus dibuat mengkilat. Persis seperti apa yang diminta oleh Binar. Iya kan? Mas, gimana sih, Mas? Dia yang salah, tapi Mas marahin kita. Nggak fair banget sih, Mas. Sepertinya dia sengaja, Mas. Kayaknya dia tuh mau bikin marah kita, Mas. Dia bukan mau bikin kalian marah. Tapi dia mau kasih pelajaran buat kalian. Untuk tidak semena-mena memperlakukan orang dengan sembarangan. Lagian, jangan salahkan Berlian. Dia hanya melakukan sesuai dengan perintah saya. Saya yang suruh dia berbuat itu. Berlian, ayo ikut saya. Saya mau bicara sama kamu. Tunggu. Lu lapin nih keringnya semua sepatu-sepatu gue. Cepetan. Binar, seharusnya tuh kamu bersyukur. 11 sepatu udah dibersihin sama Berlian. Mendingan sekarang kamu cepat-cepat selamatkan sepatu-sepatu kamu yang lain. Yang udah basah. Cepat dibikin kering, kalau nggak semakin rusak. Yuk. Si Bu, Nar. Misi lagi. Mama, Papa tuh nyebelin banget. Dia lebih ngebelain Berlian daripada aku, Ma. Padahal udah jelas-jelas semua sepatuku ini rusak. Aduh. Sabar, Binar, sabar. Semua ini belum berakhir, sayang. Kita lihat aja nanti. Berlian akan keluar dari rumah ini secepatnya. Pak, saya minta maaf ya, Pak. Sebenarnya tadi emang saya sengaja ngerjain Bu Herlina dan Binar. Saya emang sengaja ngerendam 11 sepatunya, Pak. Saya minta maaf banget ya, Pak. Tolong ya, Pak. Jangan marah sama saya, Pak. Saya nggak marah sama kamu, Berlian. Saya tahu kok apa yang kamu lakukan.
saya akan bisa baca situasinya. Dan sebetulnya saya rasa tadi itu pelajaran yang sangat berharga buat mereka. Tapi Pak, sepatu-sepatu itu kan pasti harganya mahal-mahal banget Pak. Ya memang orang bilang kan